12 ya harus semangat nih, karena kita nggak tahu TBK tahun depan itu seperti apa. Jadi nggak ada salahnya kita mempersiapkan lebih awal, daripada leha-leha gitu ya di rumah, bosan juga di rumah terus. Buat kelas 10 sama kelas 11 ini adalah salah satu, cara buat kalian mengenal materi UTBK seperti apa, agar mempersiapkan juga sih gitu ya. Oke, kita mulai aja. Udah siap ya? Oke, tunggu. Oke, next ya. Teteh punya soal yang pertama. Mangga kita lihat. Ini suasananya seperti di kelas, hampir seperti di kelas ya, ceritanya ada papan tulis, ada soal yang Teteh tampilkan. Jadi ini soal yang pertama, mari kita baca bareng-bareng. Katanya, soal TBK yang pertama itu ada volume gas oksigen yang diperlukan untuk membakar sempurna 90 gram glukosa dalam keadaan STP adalah, oke. Sebelum ke soal, kita harus tahu dulu sebenarnya ini materinya masuk ke mana sih? Ya kalian tahu gitu ya, kimia tuh rumusnya banyak banget gitu. Terus kalau misalnya kita nggak tahu materinya apa, ya nggak akan bisa nih, nggak akan bisa tahu mau pakai rumus yang mana gitu. Oke, mungkin di sini ada yang tahu nggak sih kalau soal yang pertama ini masuknya ke bab apa ya? Coba ada yang tahu? Boleh raise hand atau boleh jawab langsung mungkin? Ada yang tahu nggak? Ini masuknya ke bab mana? Jangan takut salah. Jangan takut salah. Terus buat yang aktif, pasti ada benefit nih buat kalian yang aktif di kelas ya, sama kayak kalau di kelas gitu kan ada penilaian gitu. Siapa yang paling aktif. Gimana? Atau nggak ada yang tahu sama sekali nih ini materi apa atau bab apa? Oke. Nggak ada yang berani jawab, padahal nggak apa-apa jawab aja. Mungkin ada di beberapa di kalian udah jawab Stoikiometri bukan Kak? Ya? Atau konsep mol? Konsep mol betul, konsep mol. Kalau babnya masuk bab apa ya? Stoikiometri. Pinter. Jadi ini masuk ke bab stoikiometri. Nah, karena udah tahu babnya bab stoikiometri, artinya kita udah mulai kebayang, oh rumusnya pakai yang mana. Kita analisis dari pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah ditanyakan volume gas oksigen pada keadaan STP. Ada yang tahu nggak STP itu sebenarnya kondisi seperti apa sih? Oops, sorry. STP itu adalah kondisi di mana tekanan dan suhu itu kondisinya standar. Standarnya itu kalau tekanannya 1 atmosfer, kalau suhunya itu di 0 derajat. Pada kondisi ini, 1 mol gas, berapa liter? 1 mol gas itu sebanyak 22,4 liter. Ini kondisi STP. Oke, terus teh berarti kalau sekian mol bisa kita tahu dong berapa liter? Benar. Jadi nanti rumus yang kita gunakan simpel aja. Rumus yang kita gunakan adalah untuk mencari volume standar atau volume STP untuk oksigen, itu tinggal hasil kali molnya dengan standar 1 mol itu 22,4. Artinya, untuk menjawab soal ini, Teteh harus tahu dulu berapa mol sih sebenarnya oksigen yang dibutuhkan untuk membakar glukosa. Nah, di situ ada keterangan reaksi membakar sempurna glukosa. Ada yang tahu nggak glukosa ini, dia rumus kimianya apa? Kayaknya di biologi suka dipakai nih, glukosa itu apa ya rumus kimianya? C6H12O6 kok. Oke, sip. C6H12O6. Pintar, thank you. Kita buat reaksinya, dan reaksinya tuh harus setara. Setara itu jumlah atom kiri kanannya harus sama. Teteh bikin reaksinya. C6H12O6 atau glukosa dibakar. Pada reaksi kimia, dibakar itu artinya direaksikan dengan oksigen. Biasanya senyawa organik seperti ini ketika dibakar itu akan menghasilkan
karbon dioksida, dan air. Nah, kalau kita lihat ini reaksinya belum setara teh. Kenapa belum setara? Karena jumlah atom kiri kanannya belum sama. Kita lihat di sini. Kalau kalian mau menyetarakan reaksi, oksigen dan hidrogen itu terakhir ya. Jadi yang pertama disetarakan itu karbon dulu. Di sini karbonnya ada sebanyak 6. Artinya CO2 di kanan, koefisiennya harus kalian tambahkan 6 agar jumlah kiri kanannya sama. Nah, setelah ini, teh hidrogen dulu atau oksigen dulu. Karena oksigen berada di 2 senyawa, maka kita dahulukan dulu hidrogen agar penyetaraannya lebih terarah atau lebih terstruktur. Karena di sini hidrogennya ada 12, sedangkan di kanan hidrogennya ada 2, berarti koefisien di kanan harus teteh tambahkan 6 juga. Jadi 6 kali 2 sama dengan 12, gitu ya. Oke, terakhir oksigennya kita totalkan. Di kanan ada 6 kali 2 di CO2 gitu ya, jadi 12. Di H2O ada 1 O-nya kali 6 di depan. Jadi totalnya ada 18. Di kiri 6 sudah ada di kiri oksigennya. Sisa 12 berarti di O2. 12 itu adalah 6 kali 2. Jadi kalau kalian setarakan kiri kanannya sekarang udah sama gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kalian harus buat dulu reaksi setaranya. Yang kedua, teteh harus dapat mol. Mol siapa teh? Molnya oksigen. Tapi di sini mol oksigennya nggak kelihatan nih berapa. Karena teteh nggak punya data. Oke, data yang diketahui itu hanya data glukosa. Berarti langkah kedua kita harus menghitung dulu mol diketahui. Karena oksigen yang ditanyakan, jadi jangan oksigen dulu ya yang dicari, tapi glukosa dulu. Di sini yang diketahui itu molnya adalah C6H12O6 atau glukosa. Oke, ada yang tahu nyari mol itu gimana sih rumusnya? Kalau diketahuinya massa dan juga AR. Nyari mol ini pakai konsep mol yang biasa ya, tinggal gram dibagi dengan MR-nya gitu. Gramnya berapa sih teh? Oke, di soal udah ada gramnya itu sebanyak 90. MR-nya berapa ya? Nah, teh MR itu apa gitu? MR itu adalah massa molekul relatif. Karena di soal belum diketahui MR-nya, maka langkah kedua ini kita harus ngitung dulu MR dari C6H12O6. Teh caranya gimana ya gitu. MR itu adalah penjumlahan dari AR. Jadi setiap atom itu atau setiap unsur dia punya AR masing-masing. Tergantung dengan jumlah atomnya ada berapa. Di sini C ada 6. Berarti untuk menghitung MRA-nya nanti ARC harus dikali 6. Ditambah ada atom apa lagi teh? Ada atom hidrogen. Artinya kita tambahkan dengan AR hidrogen, karena hidrogennya ada 12, maka kita kali 12. Oh iya teman-teman, jadi angka kecil di sini itu menunjukkan jumlah untuk yang di sebelah kirinya ya. Jadi 12 ini bukan punya oksigen, tapi punyanya hidrogen. Kalau oksigen mah ada berapa? Ada 6. Jadi di sini kita tuliskan ARO kali 6. Oke, sampai sini masih ngikutin ya. Kita input angkanya. AR karbon di soal terlihat ini 12 ya, C itu 12. Artinya kita tulis di sini 12 kali 6 ditambah, nah hidrogen AR-nya tuh satunya 1 dikali 12. Satu lagi oksigen AR-nya itu 16. Karena oksigennya ada 6, berarti dikali 6 gitu ya. Sip, tinggal kita tulis aja ini. 12 kali 6, 72. Ditambah 12, ditambah 16 kali 6 itu 96. Jadi kalau kita jumlahkan MR untuk glukosa ini adalah 100
80 gitu ya. Nah, 180 ini MR ini kita pakai untuk perhitungan mol di sini. Jadi 90 sorry dibagi 180 itu berapa teh? Sama dengan 0,5 mol. Gitu ya. 90 dibagi 180 benar kan Teteh hitungnya? Oke, 0,5 mol. Nah, ini baru sampai langkah kedua. Oke, udah ya, Teteh pindah ya ke halaman berikutnya. Oke. Oke, jangan pindah di sini aja deh ya, biar sekalian sedikit juga dah. Nah, itu langkah kedua. Berarti yang ketiga, sekarang kita tentukan mol oksigen. Teh, dapat mol oksigen dari mana? Mol oksigen itu akan kalian dapatkan dari perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien dengan siapa teh? Perbandingan koefisien dengan mol yang diketahui, yaitu glukosa. Oke, sekarang di sini si C6H12O6-nya itu sebanyak 0,5 mol untuk koefisien 1. Berarti mol oksigen bisa kita dapatkan dari mana? Oke, tunggu. Kayaknya Teteh harus nambahin slide dulu ya. Kurang 1 slide. Oke, kita lanjut yang tadi ya. Kita mau cari mol oksigen dari perbandingan koefisien. Caranya gimana? Kayak reaksinya Teteh tulis ulang. C6H12O6 ditambah tadi 6O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O. Oke. Teh berarti kalau nyari mol O2 gimana? Pakai perbandingan koefisien, yaitu koefisien oksigen bagi dengan koefisien mol yang diketahui. Tadi mol yang diketahui adalah C6H12O6 dikali mol C6H12O6. Nah, kayak gitu. Oke. Sekarang kita cek di sini. Koefisien oksigennya berapa ya? Koefisien oksigennya adalah 6. 6 per koefisien glukosanya 1 ya. Dikali mol C6H12O6-nya tadi sudah diketahui juga sebanyak 0,5 mol. Itu di sini 0,5 mol. Oke. Berarti 0,5 kali 6 sama dengan 3 mol. Nah, oksigennya udah ketahuan nih, sebanyak 3 mol. Kalau molnya sudah diketahui, berarti langkah terakhir, langkah keempat, tinggal kita hitung volume STP untuk oksigen. Pakai rumus yang tadi, yaitu mol kali 22,4. Standar 1 molnya 22,4 liter. 3 kali 22,4, jadi berapa? 67,2 liter. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang E. Sebanyak 6,72 liter. Gitu, banyak banget ya yang dihasilkan. Gitu. Oke, gimana? Soal nomor pertama. Masih oke lah ya?
Masih nggak terlalu sulit ya? Masih bisa ngikutin kan? Oke. Ada yang bertanya dulu nggak? Sebelum Teteh lanjut ke soal berikutnya. Mungkin ada yang belum jelas di bagian mana? Aman? Kalau diam Teteh anggap aman aja ya. Oke. Udah siap ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, Teteh punya soal seperti ini. Sebanyak 60 mili KOH, KOH itu kalium hidroksida, sebanyak 0,2 molar direaksikan dengan 40 mili H2CO3. H2CO3 itu asam karbonat ya, 0,1 molar menurut reaksi belum setara berikut ini. Oke, berarti reaksinya belum setara. Berarti kita nanti harus setarakan seperti tadi juga ya. Yang ditanyakan adalah konsentrasi KOH setelah reaksi adalah, oke. Ini materinya apa ya kira-kira? Kalau ada KOH, ada H2CO3, masuknya ke bab apa nih? Kayaknya kalau kelas 11 masih kemarin banget nih. Kemarin banget kayaknya masih belajar. Materi apa? Ada yang bisa tebak? Asam basa, Teh. Asam basa. Oke, jadi ini materinya asam basa. Ini asam basa ini kalian pelajarin di kelas 11 semester 2 awal banget. Oke. Ceritanya dalam satu wadah ini ada KOH sebanyak 0,2 molar, 60 mili, kemudian dicampur dengan asam karbonat ya yang sudah Teteh sebutkan tadi sejumlah sekian. Kemudian mereka bercampur teman-teman membentuk garam kalium karbonat, K2CO3 dan juga air. Nah, yang ditanyakan adalah maka konsentrasi KOH setelah reaksi adalah gitu ya. Kita kerjakan. Sip. Langkah pertama adalah kalau kalian dapat soal seperti ini, asam basa, terus ada reaksi, itu pasti harus dicari dulu mol masing-masing. Pokoknya kalau dicampur apapun ini, larutan A campur larutan B, itu harus dicari dulu molnya terlebih dahulu. Oke, kita ganti warna. Pertama, hitung mol diketahui. Di soal yang diketahui itu adalah data KOH dan H2CO3. Teteh pertama-tama mau ngitung molnya KOH dulu deh. Gitu. Ngitung mol itu, tadi kan udah Teteh jelaskan yang nomor 1. Ngitung mol itu kalau diketahuinya gram, itu bisa dengan cara gram dibagi MR. Tapi kalau konteksnya seperti soal yang nomor 2, diketahuinya bukan gram, Teteh punya rumus kedua. Untuk nyari mol itu, molaritas dikali volumenya. Volumenya harus liter enggak apa-apa. Mililiter juga boleh, tapi nanti satuannya jadinya milimol. Oke, ini yang pertama. Mol KOH berarti M-nya 0,2, volumenya 60 mili. Kalau kita kalikan 0,2 kali 60 itu adalah 12 milimol. Kenapa milimol? Tadi Teteh udah bilang ya, karena volumenya dalam satuan mili. Makanya satuan dari molnya juga adalah 12 milimol. Itu untuk KOH. Sekarang Teteh mau ngitung molnya dari si H2CO3. Hitung molnya gimana Teh? Sama aja. Hitung molnya mah M dikali V juga ya. M-nya berapa di soal? Diketahui 0,1, volumenya 40. 0,1 kali 40 itu sebanyak 4 milimol. Kayak gitu. Oke, kita simpan berarti di sini ya. Untuk KOH 12, untuk H2CO3 4 milimol. Mereka dicampur nih. Dicampur jadi larutan K2CO3 sama H2O. Oke, udah. Next kita lanjut dulu. Berarti kita tulis di sini ya, biar datanya nggak hilang. Ini 12 milimol untuk wadah pertama, wadah kedua itu sebanyak 4 milimol. Oke.
Yang ditanyakan adalah konsentrasi atau molaritas dari KOH setelah reaksi. Maksudnya gimana teh? Jadi karena reaksi itu selalu berbanding dengan koefisien dan punya perbandingan yang tetap, makanya kalau misalkan salah satunya kelebihan, maka akan ada sisa. Nah, di sini berarti sebenarnya sebelum kita bikin tabel MRS, udah kelihatan kalau KOH yang akan bersisa. Oke, kita buktikan. Lanjut ke langkah kedua dulu. Tadi sudah menghitung mol masing-masing. Yang kedua, kita harus buat reaksi setara dan juga tabel MRS-nya. Agar tahu sisanya berapa. Kita buat tabel MRS. Oke. Tabel MRS ini mula-mula reaksi sisa. Teteh tulis ulang dulu reaksinya. KOH ditambah H2CO3 menjadi garam kalium karbonat ditambah air. Oke, Teh kalau ada soal seperti ini, nanti kita nyetarainnya siapa dulu ya? Oke, kalau ada soal seperti ini, yang didahulukan itu adalah unsur-unsur selain hidrogen dan oksigen. Oksigen dan hidrogen mah nanti terakhiran aja. Oke, di sini ada kalium, ada karbon. Yang kita utamakan adalah karbon dulu. Kebalik, kalium dulu ya, sorry. Kalium ini di kiri ada satu unsur K-nya, sedangkan di kanan K-nya ada 2. Berarti di kiri koefisien KOH teteh tambahkan 2, gitu ya. Nah, jangan dulu ke oksigen, jangan dulu ke hidrogen, kita ke karbon dulu. Karbon di kiri ada 1, di kanan ada 1 juga, berarti aman, nggak usah disetarakan. Baru setelah itu ke hidrogen. Kenapa teh nggak ke oksigen? Karena oksigen ada di 2 tempat gitu ya. Ke hidrogen dulu. Hidrogennya ada berapa? Di KOH ada 1 kali 2. 2 di sini juga di H2CO3 ada 2. Jadi total hidrogennya ada 4. Nah, karena di kiri ada 4, di kanan cuman ada 2, berarti koefisiennya kali 2. Kebayang ya? Oke, nah setelah itu baru kita setarakan oksigennya. Di kiri oksigennya ada 2 di KOH ya, 1 kali 2. Di H2CO3 ada 3. Jadi 2 tambah 3 itu 5. Nah, di kanan di K2CO3 itu O-nya ada 3, di H2O ada 2. Jadi udah setara ya. Nah, kalau udah setara, langkah selanjutnya kita mau bikin tabel MRS-nya. Mula-mula reaksi sisa. Nah, di sini kadang yang banyak yang keliru. Ya, nih harus pay attention kalau di sini. Ini di kiri karena dia reaktan, reaktan tuh berkurang. Jadi kasih tanda negatif. Sedangkan di kanan karena produk semakin lama semakin banyak, makanya kita kasih tanda positif. Oke. M adalah mula-mula. Teh mula-mulanya berapa? Nah, di sini ya, jangan keliru. Kalau kita perhatikan di sini KOH 12 milimol. Teh apakah karena koefisiennya di sini jadi 24? Oh, salah. Jangan dikali 2, tetap aja tulis 12 sesuai hasilnya ya. Jangan dikali. Tetap aja kalau kalian ngitungnya 12, tetap simpan 12. Mau koefisiennya 5, mau koefisiennya 6, tetap tulis 12. Tolong kasih catatan di buku kalian. Jangan sampai salah lagi. Nah, di sini H2CO3 itu kita tulis 4. Oke, sekarang Teh, kalau K2CO3 berapa sih? Nah, karena mereka belum dicampur, mula-mula belum dicampur, makanya di sini K2CO3 masih 0, H2O juga 0. Oke ya? Karena masih mula-mula, masih awal. Nah, sekarang ketika bereaksi, ada salah satu reaksi yang bis. Kita sebutnya sebagai reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis. Teh, kita menentukan reaksi habis itu dari mana? Oke, jangan keliru lagi. Menentukan reaksi pembatas itu lihat saja yang mol awal dibagi koefisiennya itu harus paling kecil. Nah, misalkan gini.
Kalau KOH itu kan 12 dibagi 2, ya nggak sih? Berarti berapa satunya? 6. Kalau H2CO3 mah 4 untuk berapa? Untuk 1. Berarti yang paling kecil 12 dibagi 2 atau 4 dibagi 1? Yang lebih kecil adalah 4 yang dibagi 1. Berarti reaksi yang habisnya adalah H2CO3 gitu. Karena dia habis, berarti tidak ada sisanya. Di sini bereaksi sebanyak 4. Oke. Yang sering keliru juga. Ini harus diperhatikan ya. Teh sekarang, kalau H2CO3 adalah 4, berarti KOH 4 juga bukan teh gitu ya. Salah. Karena kalau di tabel reaksinya, pada saat mau reaksi, itu berbanding lurus dengan koefisien. Kalau misalnya H2CO3 ini dengan habis sebanyak 4 mol, kalau KOH 2 koefisien habis berapa teh? Habisnya 8 milimol gitu ya. Jadi harus sesuai sama perbandingan koefisien. Jangan dua-duanya habis kecuali kalau perbandingannya sama. Nah, berarti sisa dari KOH adalah milimol. Nah, ini yang kita butuhkan. Oh, ternyata betul ada sisa KOH sebanyak 4 milimol gitu. Oke, sambil latihan ya, ini meskipun tidak termasuk ke soal, tapi kita latihan. Berarti di sini K2CO3 yang terbentuk apa? Karena koefisiennya 1, berarti yang terbentuk juga sebanyak 4. Kalau H2O, karena koefisiennya 2, berarti yang terbentuk sebanyak 2 kalinya, yaitu 8. Di sini berarti terbentuk sebanyak 4 milimol, di sini terbentuk sebanyak 8. Oke, yang Teteh butuhkan adalah data KOH. Udah ada nih, 4 milimol. Oke, apakah sudah beres sampai sini Teh? Belum ya, yang ditanyakan adalah konsentrasi, bukan mol. Oke, kita lanjut. Ini udah aman ya, kalau mau di-SS boleh juga. Nanti mungkin kalau mau di-share PDF-nya juga boleh. Next dulu. Kita mau cari konsentrasi KOH di sini ya. Tadi udah ketahuan kalau KOH-nya itu sisanya sebanyak 4 milimol. Berarti kita cari deh langkah keempat, langkah ketiga ya. Langkah ketiga, kita cari konsentrasi KOH setelah reaksi. Kalau tadi kalian perhatikan, ketika Teteh nyari mol, itu M kali V kan, molaritas kali volume. Berarti untuk menghitung molaritas itu bisa dengan cara mol dibagi volume. Nah, Teh volumenya volume siapa? Volume KOH kah? Gitu. Karena KOH-nya ini adalah sisa atau setelah reaksi, berarti kita pakai volumenya volume total. Teh, emang volume totalnya berapa ya? Gitu. Coba kita cek di sini. KOH yang digunakan sebanyak 60. H2CO3 sebanyak 40. Berarti volume total di sini sebanyak 100 mili. Bayang ya? Jadi kita pakainya volume total karena ini setelah reaksi. Oke, molnya mol siapa Teh? Mol KOH yaitu 4 milimol dibagi 100 mili. 4 dibagi 100 yaitu 0,04 molar. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi jawabannya untuk nomor 2 ini, konsentrasi KOH setelah reaksi adalah 0,04 molar. Yang B. Kok hitam? Sorry ya. Kita hapus dulu. Sip. Sebelum lanjut ke yang berikutnya, ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas teman-teman? Ada kan kalian? Hilang? Ada kan? Oke. Sip, atau kalau gitu mah ya, Teteh rasa kalau kalian diem aja berarti ya udah cukup paham Teteh. Positif thinking aja. Oke, soal yang kedua. Jadi yang biasa keluar di
biasa muncul soal di UTBK tuh yang pertama tadi stoikiometri, itu hal wajib yang pasti muncul di UTBK. Yang kedua asam basa. Asam basa itu pasti ada di UTBK. Ini 2 materi yang harus kalian pelajarin buat nyicil dari sekarang. Oke, materi ketiga, Teteh masuk dulu materi ke kelas 12 sedikit. Ini materi yang kadang juga suka muncul di UTBK. Ini materinya itu materi sel volta. Teteh tulis aja langsung ya karena takutnya di sini nggak kelas 12-nya pada kelas 12 baru semua. Ada data-data di sini, data-data potensi standar beberapa ion gitu ya. Ada ion dari mulai Ni sampai Sn. Katanya ditanyain, sel volta yang dapat menghasilkan potensial listrik terbesar dalam keadaan standar adalah, oke. Sel volta ini contoh penggunaannya adalah baterai HP kalian, baterai yang dijual buat jam gitu, itu menerapkan prinsip sel volta. Nanti di kelas 12 kalian akan dibahas dan materinya seru banget nih materi sel volta. Mungkin kalau ada yang kelas 12 di sini, tahulah ya serunya sel volta kayak gimana. Nah, yang ditanyain itu adalah potensial listrik terbesar dalam keadaan standar. Oke. Potensial listrik itu bisa dihitung pakai yang namanya potensial sel standar. Potensial sel standar itu adalah perbedaan atau harga E0 di katoda yang dikurangi dengan E0 di anoda. Oke. Tahu anoda katoda dari mana ya? Nah, di soal itu diketahuinya adalah notasi sel. Teteh sambil jelasin di sini ya. Notasi sel ini adalah diagram yang menggambarkan sel volta dalam bentuk notasi. Nah, biasanya notasi sel ini menggambarkan apa yang terjadi di anoda dan apa yang terjadi di katoda. Oke, contoh. Contoh misalnya Teteh punya reaksi A, punya notasi seperti ini, terus B menjadi B. Nah, Teh berarti anodanya siapa? Katodanya siapa? Nanti ngitung potensial selnya seperti apa gitu ya. Kalau ada notasi seperti ini, berarti untuk menghitung potensial selnya, karena kita tahu yang di kanan itu adalah katoda, berarti E0 selnya tinggal kita kurangi aja. Potensial B dikurangi dengan potensial A. Nah, Teh, apakah soal seperti ini aku harus menuliskan semua jawabannya harus dihitung satu-satu, meren lama Teh gitu ya. Nah, Teteh punya tipsnya. TBK ini kita harus mengerjakan dengan cepat ya. Kadang bahkan satu soal Teh cuma dikasih berapa menit gitu, nggak banyak. Ada tipsnya. Ada tips untuk menghitung potensial sel terbesar. Yaitu yang pertama, tentukan potensial paling besar di antara logam tersebut dan dia dijadikan sebagai katoda. Oke, yang paling besar kita simpan di katoda. Yang kedua, tentukan yang kecil kita simpan sebagai anoda. Oke, mari kita ketahui. Nah, di sana yang paling besar siapa sih? Ternyata yang paling besar itu adalah BI atau bismut gitu.
Nih, berarti katodanya itu adalah BI. Sedangkan anodanya adalah yang paling kecil di sini yang mana? Hayo. Yang paling kecil yang ini ya. Negatif 0,4. Berarti yang anodanya adalah CD. Udah, kalian lihat aja mana yang di katodanya adalah BI. Udah deh, dilihat di soal, jawabannya adalah C gitu. Jadi kita nggak usah ngitung kayak 0,25 dikurang berapa, nggak usah, lama kalian kalau ngerjain kayak gitu ya. Jadi harus pakai cara cepat, cara cepat atau ya alternatif lain biar dapat jawabannya lebih cepat gitu. Sip, berarti untuk nomor 3 jawabannya itu C. CD-nya sebagai anoda, BI-nya sebagai katoda gitu ya. Dah, itu yang kedua. Yang kedua, sorry, yang ketiga. Berarti ya udah sampai nomor 3 kita. Kayak ini materi kelas 12, jadi kalau nggak mudeng, yaudahlah karena kita belum dapat materinya ya. Teteh pengenalan aja. Jadi untuk menunjukkan bahwa soal UTBK tuh ada cara alternatifnya gitu. Jadi nggak usah struktur banget gitu. Makanya ada yang soal UTBK mah satu soal teh cepat. Oke. Ada yang mau dibahas dulu sebelum teteh lanjut ke nomor berikutnya? Aman ya? Karena diem aja berarti aman. Yuk. Kalau misalnya capek, boleh ambil minum dulu, sok ya. Sambil minum dulu atau ngadem dulu. Emang bahas kimia tuh kadang menguras tenaga. Oke, kita lanjut aja ya, biar lebih banyak soal yang dibahas. Tati punya soal nomor 4, aduh maaf. Ada yang lewat. Sorry ya. Yuk, kita bahas nomor 4. Ini mah kelas 11 ya. Udah kan termokimia. Benar. Jadi soal berikutnya ini kita mau bahas materi terkait termokimia. Termokimia ini itu hubungan antara kalor atau suhu dengan reaksi kimia gitu ya. Contohnya apa? Nah, salah satu penerapan dari konsep termokimia gitu ya, pelepasan kalor. Mungkin kalau kalian lihat ada bayi yang tuanya tuh penurun panas gitu ya di sini di dahinya. Makanya suhu yang dari tubuh manusia itu tubuhnya si Debay lagi sakit diserap panasnya sama alat tersebut gitu. Nah, biasanya termokimia itu di UTBK yang paling banyak banget ditanyain tuh terkait perhitungannya. Jadi konsepnya mah kadang sedikit gitu. Yang paling sering banget ditanyainnya perhitungan. Tapi kadang perhitungannya juga nggak perhitungan yang seribet gimana gitu ya. Kadang simpel. Lanjut, teman. Kita lihat ke soal langsung. Besaran 2 mol air adalah, oke. Di situ ada keterangan entalpi. Soal ini bisa kita kerjakan pakai konsep perhitungan delta H menggunakan yang namanya hukum Hess. Nah, hukum Hess ini tidak melihat reaksi yang sama memerlukan step atau langkah yang berbeda, itu tidak perlu apa ya namanya, nggak perlu dilihat prosesnya, karena yang penting mah hasilnya sama gitu, hasil akhirnya sama. Nah, pada hukum Hess itu biasanya kita akan mencari delta H reaksi yang di soal itu belum diketahuinya seperti apa. Oke, yang ditanyakan adalah perubahan entalpi penguapan 2 mol air. Nah, sekarang air diuapkan.
penguapan itu perubahan fasa dari apa jadi apa ya? Penguapan itu perubahan dari liquid ke gas. Kalau untuk air gitu ya, ini perubahan liquid ke gas. Artinya, reaksi yang kita inginkan adalah H2O yang berfasa liquid harus kita ubah menjadi H2O yang berfasa gas. Oke, diselang-langsung nggak ada teh gitu ya. Nah, berarti kalau gitu kita akan pakai hukum Hess. Kita pakai dari soal yang diketahui. Misalnya gini, Teteh ingin H2O liquid belah kanan teh. Berarti kalau gitu reaksi 1 harus teteh balik. Harus dibalik. Kenapa harus dibalik? Agar H2O liquidnya berada di sebelah kiri. Oke, itu H2O yang liquid. Sekarang teh kalau yang H2O gas gimana gitu ya. Kalau H2O gas, dia diinginkannya di sebelah kanan. Kita cek di reaksi yang diketahui, H2O-nya sudah di kanan. Jadi reaksi 2 mah nggak usah diapa-apain ya. Reaksi 2 itu tetap. Oke. Nah, kalau sudah dituliskan seperti itu, kalian tinggal menuliskan reaksinya. Reaksi 1, ini reaksi 1 ya, kita balik. Jadi gimana teh? Jadi H2O liquid berubah menjadi H2 gas ditambah setengah O2 gas. Oke. Kayaknya nggak usah kita tulisin ya fasanya. Biar nggak kepanjangan. Kalau ini harus H2O liquid berubah menjadi H2 ditambah setengah O2. Nah, karena reaksi ini dibalik, delta H-nya juga dibalik teman-teman. Yang asalnya negatif 286, sekarang jadi positif 286. Nah, jangan lupa ya, jadi kalau ada soal reaksinya dibalik, delta H-nya juga tandanya harus dibalik. Reaksi 2 mah tetap teman-teman. Jadi H2O yang, kok H2O sih? Kebalik ya. Kan dia mah tetap, kenapa aku balik? Jadi H2 ditambah setengah O2 jadi H2O gas. Nah, delta H-nya sama dengan tetap dia mah ya negatif 242. Nah, kalau sudah seperti akan mencoret senyawa yang sama di kiri kanan. Di sini ada H2 teh, H2 di kiri ada, di kanan ada, kita habis bagi gitu, kita coret. O2 juga sama, kita habis bagi. Berarti menyisakan reaksi yang kita inginkan, yaitu H2O liquid berubah menjadi H2O gas. Nah, udah dapat deh delta H-nya berapa? 286 dikurangin 242, berapa tuh? 6 kurangin 2, 4. 8 kurangin 4, 4 juga ya. Positif 44 kilojoule. Oke, 44 kilojoule ini untuk berapa mol? Untuk 1 mol. Teh, kenapa tahu untuk 1 mol? Karena H2O yang diuapkan itu hanya 1 di sini ya. Jadi kalau koefisien nggak ditulis itu artinya untuk 1 mol. Sedangkan di soal itu inginnya 2 mol teman-teman dengan 2 kali 44. Jadi yang digunakan kilojoule positif. Kalau 2 mol 2 kali 44 gitu teman-teman ya.
memang termokimia hukum HES ini paling sering kayaknya ya muncul di UTBK. Nah, kalau kalian nanti ngumpulin soal-soal UTBK, akan kelihatan soal mana yang sering keluar gitu, soal mana yang sering dibahas kayak gitu ya. Jadi fungsinya di sini itu, fungsi online class ini untuk menunjukkan sih sebenarnya materi apa, materi penting yang kalian harus kuasai paling utama untuk mempersiapkan UTBK. Jadi kayak UTBK tuh ada materi wajib, materi sunnah gitu ya. Jadi ada materi yang memang harus dikuasai terlebih dahulu, baru ada materi yang kalau kalian udah menguasai yang utamanya, yang lainnya masih boleh lah gitu ya untuk mengisi biar lebih mantap gitu persiapannya. Oke, udah jam berapa nih? Jam 4, masih ada waktu ya. Tadi kan kita juga mulai 4 lebih. Peregangan dulu, teman-teman. Oke, sok. Kalau ada yang bertanyain boleh. Tapi Teteh harap masih yang Teteh sampaikan kena gitu ya. Masuklah gitu sama yang kalian bayangkan atau yang kalian pahami. Gitu. Oke. Next. Nah, ini soal favorit, bukan soal favorit sih. Ini soal terbaru, versi terbaru dari tahun 2019. Jadi dulu pas 2018, setahu Teteh, setahu Teteh. Kalau Teteh perhatikan gitu ya, kesetimbangan itu, reaksi kesetimbangan, Teteh langsung sebutin aja ini babnya kesetimbangan. Kan ciri khasnya juga udah kelihatan ya, tanda panahnya bolak-balik, ini berarti materi kesetimbangan. Nah, biasanya kesetimbangan kimia itu paling dimintanya geseran. Nah, ternyata pas waktu 2019 itu yang paling apa ya, yang jadi bahan obrolan di anak-anak itu adalah tipe soal seperti ini kayak, "Ih, Teh, soalnya kayak gini," katanya. Gimana cara ngerjainnya aku bingung waktu waktu ngerjain cenah gitu. Mungkin karena nggak terbiasa, padahal konsepnya mah sama aja sih, cuman mungkin karena tidak terbiasa mengerjakan soal tipe seperti ini, jadinya sulit. Nah, ini materinya tentang kesetimbangan kimia, Teteh jelasin ya. Bukan materi atau pertanyaannya, soal ini itu menanyakan terkait dengan reaksi kesetimbangan yang sesuai dengan Teteh mau bikin reaksi. Nah, dalam reaksi kimia, mau reaksi kesetimbangan, kayak mau reaksi satu arah, itu sama aja. Pasti reaktan yang di sebelah kiri itu kita sebut sebagai reaktan, yang sebelah kanan kita sebut sebagai produk. Pasti kayak gitu ya, reaktan sebelah kiri, produk sebelah kanan. Nah, menentukan mana reaktan, mana produk, itu kita harus lihat dari grafik, teman-teman. Nah, pernah disebutkan kalau misalnya reaktan itu adalah senyawa. Itu biasanya dia berkurang. Kayaknya Teteh juga itu berkurang, sedangkan produk itu bertambah. Nah, kayak gitu. Reaktan itu berkurang, bertambah. Oke, kita lihat di sini, di grafik. Mana yang berkurang, mana yang bertambah. Kalau kita lihat, yang berkurang tuh A ya. Dari awalnya 0,6 turun jadi 0,2. Berarti kita bisa simpulkan kalau A itu adalah reaktan. Oke, lanjut. Sekarang produk itu bertambah. Kita lihat mana yang asalnya tidak ada, jadi banyak gitu ya. Di sini udah ada nih yang bertambah itu B sama C. Berarti produknya B sama C. Nah, kalau udah tahu yang bertambahnya siapa, yang berkurangnya siapa, kalian tinggal tulis dahulu reaksinya. Nah, di sini sama C. Oke, di sini yang belum ada apa ya? Yang belum lengkap pasti koefisien T
koefisien menurut apa ya, hukum stoikiometri gitu yang bisa dipelajari di stoikiometri, koefisien itu sama dengan mol saat reaksi, bukan mol mula-mula, bukan mol sisa juga, tapi mol saat reaksi. Caranya gimana? Berarti A kesetimbangan menjadi B sama C. Teteh buatkan dulu tabelnya. Mula-mula reaksi sisa, jangan lupa kiri berkurang, kanan bertambah gitu. Sip, mula-mulanya A ada berapa sih Teh? Tadi udah Teteh lingkari ya, mula-mulanya A ada sebanyak 0,6. Nah, tulis di sini 0,6. Teh emang boleh molaritas? Boleh, kita anggapnya 1 liter aja. Jadi ini 0,6. B sama C awalnya 0, kita tulis 0. Nah, bedanya MRS reaksi kesetimbangan sama reaksi satu arah, untuk kesetimbangan tidak ada yang habis, teman-teman. Jadi nggak kayak nomor 2 tadi. Kalau nomor 2 tadi kan kita mencari mana yang habis, sekarang mah jangan. Karena kalau kesetimbangan pasti semua ada sisanya. Sisanya ada berapa? Nah, kita lihat di di tabel, di grafik ya. Di sini A-nya setelah reaksi dia berkurang sampai bersisa 0,2. Nah, simpan 0,2-nya di sisa atau di saat setimbang, bukan di reaksi. Sedangkan B dan C yang terbentuk itu sebanyak kalau B 0,4, kalau C 0,3. Ya. B 0,4 tetap disimpannya di saat setimbang. Terus C sebanyak 0,3. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kelihatan mol yang bereaksi berapa ya. Ini perhitungan biasa sih. Jadi kayak 0,6 dikurang berapa, yang hasilnya 0,2. Kayak gitulah istilahnya mah. Berarti di sini 0,4. Terus di sini juga 0 tambah berapa? Langsung ini mah ya 0,4. C-nya juga 0,3. Nah, Teteh tadi pernah bilang kalau misalnya mol saat bereaksi itu akan berbanding lurus dengan koefisiennya atau perbandingan koefisien akan sama dengan mol reaksi. Mol reaksi itu yang ini teman-teman. Nah, kita pakai. Bentar ya, biar kelihatan warnanya. Ups, upsi. Nah, ini. Berarti A banding B banding C berapa? A-nya 0,4, B-nya 0,4, C-nya 0,3. Berapa banding berapa dong? 4 banding 4 banding 3. Nah, 4 banding 3 ini yang kita sebut sebagai koefisien. Maka persamaan reaksi yang tepat untuk reaksi ini adalah A-nya koefisiennya 4, terus B-nya juga 4, C-nya 3. Yang mana? Jawabannya itu warna hitam. Oke. Jawabannya berarti 4A, 4B, 3C. Yang B ya. Nah, tuh kayak gitu teman-teman. Ini soal yang baru gitu. Bukan soal baru ya, soal tipe baru nanyain kesetimbangan tuh kayak gini. Sip ya. Ternyata materinya itu ya berkesinambungan gitu. Materi yang dulu pernah diajarin kelas 10 kepake di kelas 11, kepake lagi di kelas 12. Makanya kalau misalkan kalian sekarang kelas 12 gitu ya, butuh materi tentang kelas 10, boleh banget nih kalau di Edu tuh ada program tambahan. Jadi kalau misalkan kalian mau, kan kalau kalian kelas 12 berarti di kelas mah kalian belajar kelas 12. Jadi kalau di luar jam itu kalian boleh banget nyicil dari kelas 10, kelas 11, edukatornya semua siap gitu. Materi apapun yang mau kalian tambahan gitu yang mau dipelajari. Mau bahas soal, mau apapun banyak ya, kayak gitu. Udah hampir sejam juga kayaknya teman-teman ya. Jadi kayak gini. Teteh nitipnya kayak gini ya teman-teman.
mau kalian les dimanapun gitu, mau kalian ikut bimbingan belajar dimanapun, yang penting adalah kalian harus tahu nih materi mana yang harus dikuasai. Nah biasanya kalau belajar sendiri itu kan kadang, wah kita nggak punya ini loh, nggak punya orang yang ini tuh bener atau enggak sih gitu. Kadang belajar sendiri itu kurangnya tuh di sana gitu. Apalagi kalau misalnya ngandelin buku yang ada pembahasannya, kadang juga kita nggak tahu pembahasannya bener atau enggak sih gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi mau apa ya namanya istilahnya teh lagi cari boleh dikepoin ya EduLab seperti apa gitu. Oke, teman-teman, thank you banget nih yang udah menyimak Teteh dari tadi. Semoga kalian bisa dapat apa yang Teteh berusaha sampaikan ke kalian gitu ya. Teteh juga masih banyak sebenarnya ini soalnya ada soal laju reaksi yang sering ketemu ya, ada tentang struktur atom, ada ikatan kimia. Teteh masih punya materi-materi yang sebenarnya bisa kita bahas, tapi maaf banget terkendala sama waktu ya. Nanti mungkin pertemuan berikutnya kalau kita buka online kelas lagi boleh banget join lagi. Nanti Teteh pakai soal yang paling update lagi gitu ya. Oh iya, teman-teman yang sudah join hari ini pasti ada benefit ya, ada benefit tertentu. Tadi ada titipan sih teman-teman. Jadi Edu tuh punya buku banyak banget dan bukunya tuh soal-soal terupdate gitu ya. Kita mau kasih cuma-cuma ke kalian. Buat berapa orang nih? Buat 5 orang nih. Ada soal intensif UTBK yang mau kita bagi-bagi ke kalian buat beberapa orang yang beruntung. Nanti harus ngisi kuesioner mungkin Teh tolong kuesionernya udah bisa di-share mungkin di kolom chat. Udah muncul belum ya? Nah, udah muncul ya. Di situ ada kuesioner yang harus kalian isi nanti akan kita berikan soal UTBK. Dan nih ya, sebagai info aja, modul-modul yang kita gunakan ini cukup membantu banget nih buat yang kemarin UTBK teman-teman. Jadi kayak kita tuh kan selalu update ya terkait soal. Jadi kalau kita udah dapat nih info, wah soalnya itu tipenya ke arah sini, kita langsung cepet bikin soal yang mungkin mirip dengan itu gitu. Jadi buat latihan soalnya. Nah kalau kalian mau buku ini, kita akan kasih percuma. Dengan syarat nih ya, di situ ada ya memfollow Instagram EduLab Bandung ID. Nah, EduLab Bandung ID, EduLab Kopo ID, ataupun EduLab Cimahi ID. Nah, kalau kalian areal Kopo, perkopoan, sok boleh ngechatnya ke EduLab Kopo atau ke EduLab Bandung. Daerah percimahian gitu ya, boleh ke EduLab Cimahi dan EduLab Bandung. Mau tanya program, mau tanya apapun, boleh DM aja ke sana. Jangan lupa di-follow sebagai syarat untuk giveaway dari buku kita ya. Tuh giveaway ini untuk 5 orang pemenang ya teman-teman. Kayak gitu. Dah, jangan lupa tadi Nah, yang lainnya YouTube EduLab Indonesia boleh ya. Jadi kalau kalian mau tahu materi-materi tentang kimia yang tadi Teteh bahas, itu ada sebenarnya materinya udah diupload juga di EduLab Indonesia, boleh dikepoin. Di situ juga ada info tentang jurusan, info PMB, info kampus, semuanya lengkap di sana ya. Boleh ditonton sambil mengisi waktu kalian di rumah aja. Tontonan berkualitas boleh ke EduLab Indonesia ya. Begitu teman-teman. Oke, gimana? Ada yang mau dibahas dulu? Ada yang mau tanyain dulu nggak teman-teman? Atau udah cukup? Diem aja nih, Tata jadi bingung ada atau enggak gitu ya. Semoga mah ada ya kalian mendengarkan. Oke, jangan lupa ya ini boleh diisi dulu kuesionernya, sok mumpung belum Teteh tutup. Ada di kolom chat ya. Gitu.
Oke, itu pemenang katanya akan diumumkan melalui Instagram di atas ya. Jadi stay tune aja. Terus kalau misalkan pokoknya kalau ada yang mau ditanya-tanya apapun ya, DM aja, DM ke Instagramnya. Jadi biar langsung ke officially-nya gitu. Kayak gitu. Dah, kayaknya sekian yang bisa Teteh sampaikan. Terima kasih banget yang udah mau join, yang meluangkan waktunya buat ikut kelas kimia ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Semoga kita bisa menyelenggarakan acara seperti ini lagi dan kalian bisa join lagi untuk update soal-soal terbaru. Begitu, Teteh tutup ya. Assalamualaikum, sehat-sehat kalian ya. Jaga kesehatan, tetap prokesnya, jangan lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Teteh. Dah, sama-sama.